Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian qiraat. Menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qara yang artinya bacaan. Sedangkan qiraat menurut istilah cukup beragam, dikarenakan oleh keluasan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama yang berbeda-beda. Kemudian, perbedaan qiraat. Qiraat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam dari qura yang 7, 10, atau 14, seperti qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Ya'qub, dan lain sebagainya. Sedangkan riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari para qura yang 7, 10, atau 14. Misalnya, Nafi mempunyai 2 orang perawi, yaitu Qalun dan Warsi, maka disebut dengan riwayat Qalun an-Nafi atau riwayat Warsi an-Nafi. Adapun yang dimaksud dengan thoriqah adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dari periwayat qura yang 7, 10, atau 14. Macam-macam qiraat. Sebagai ulama menyimpulkan macam-macam qiraat menjadi 6, yaitu yang pertama mutawatir. Mutawatir adalah qiraat yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah orang seperti itu, dan sanadnya bersambung hingga penghabisannya, yakni Rasulullah, dan inilah yang umum dalam hal qiraat. Yang kedua, masyhur, yaitu qiraat yang sahih sanadnya tapi tidak mencapai derajat mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan ras Utsmani, serta terkenal pula di kalangan para ahli qiraat sehingga karenanya tidak dikategorikan qiraat yang sah atau salah. Yang ketiga, ahad, yaitu qiraat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi ras Utsmani, menyalahi kaidah bahasa Arab, atau tidak terkenal, seperti halnya qiraat masyhur yang telah disebutkan. Qiraat macam ini tidak termasuk qiraat yang dapat diamalkan bacaannya. Yang keempat yaitu syadz, yaitu qiraat yang tidak sahih sanadnya. Yang kelima, maudhu, yaitu qiraat yang tidak ada jelasnya. Yang keenam, mudraj, yaitu yang ditambahkan ke dalam qiraat sebagai penafsiran. Para tokoh imam-imam qiraat yang masyhur yang menyampaikan qiraat kepada kita sesuai dengan yang mereka terima dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka memiliki keutamaan ilmu dan pengajaran tentang kitabullah Al-Quran. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arsila Dita Soliha. Adapun imam-imam qiraat sebagai berikut. Yang pertama, Mu'amir. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Amir bin Yazid, diberi gelar Abu Imran al-Yasabi, dilahirkan pada tahun 629 Masehi. Panggilannya adalah Abu Imran. Dia adalah seorang tabi'in, belajar qiraat dari Hira ibnu Abi Syuhab al-Masumi, dari Utsman bin Affan, dari Rasulullah SAW. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa Abdullah bin al-Ashhabi sempat berjumpa dengan Utsman bin Affan langsung, dan sistem qiraat ini terkenal di Syam, dan beliau wafat pada tahun 118 Hijriah. Yang kedua, Ibnu Katsir. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdullah Ibnu Katsir bin Amir bin Abdullah. Nama sebenarnya adalah Abu Sa'id, atau menurut sejumlah informasi Abu Bakar. Ia dilahirkan di Mekah pada tahun 665 Hijriah. Ia adalah seorang tabi'in yang pernah hidup bersama sahabat Abdullah bin Jubair, Abu Yaqub al-Ansari, dan Anas bin Malik. Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah dan Abu Katsir wafat pada tahun 122 Hijriah di Mekah.
Yang ketiga, Ashim Al-Qudsi. Adapun nama lengkapnya adalah Ibnu Abi Al-Najub Al-Asyadi. Ia pernah belajar qiraat pada Zahr bin Ubaisi dari Abdullah bin Mas'ud yang disebut dengan Ibnu Buhdalah. Panggilannya adalah Abu Bakar. Ia adalah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 127 sampai 128 Hijriah di Kufah. Yang keempat, Abu Amir. Nama lengkapnya adalah Abu Amr Zaban Ibnu Ala, seorang guru besar pada rawi, disebut juga sebagai namanya dengan Yahya. Sebagian orang mengatakan nama Abu Amir itu adalah nama panggilan beliau. Dia termasuk yang paling tahu tentang qiraat, jujur, dan percaya dalam agama. Dia meriwayatkan dari Mujahid Ibnu Jabir, Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah SAW. Abu Amir wafat pada tahun 154 Hijriah di Kufah. Yang kelima, Hamzah Al-Kufi. Dia adalah Abu Hamzah Ibnu Hubaib Al-Yazid Al-Kufah. Ia adalah seorang yang sangat handal tentang kitabullah, menguasai dengan baik menggunakan berbagai kefarduan dan kebahasaan, serta hafiz di bidang hadis. Dia wafat di Ulwat pada tahun 156 Hijriah. Yang keenam, Imam Nafi. Dia adalah seorang ruwain Nafi Ibnu Abdurrahim. Ia mengambil qiraat dari Abu Ja'far Qari dari sekitar puluhan tabi'in. Kepadanya kepemimpinan qiraat mencapai puncak di Madinah Al-Munawwarah. Beliau wafat pada tahun 169 Hijriah. Yang masyhur meriwayatkan diantaranya Qalun dan Warasi. Qalun adalah Abu Musa bin Mina Al-Nahwi yang wafat pada tahun 220 Hijriah. Sedangkan Warasi adalah Utsman Ibnu Sa'id Al-Mahsi. Yang ketujuh, Al-Kisai. Ia adalah seorang Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai. Ia adalah paling mahir dalam bidang nahwu, satu-satunya orang yang paling tahu tentang al-gharib dan paling pandai dalam masalah qiraat. Beliau wafat pada tahun 189 Hijriah. Adapun ketiga imam qiraat yang menyempurnakan imam qiraat 7 menjadi 10 qiraat, yaitu 1. Abu Ja'far Al-Madani. Ia adalah Yazid bin Kaka yang wafat di Madinah tahun 128 Hijriah, namun ada pula mengatakan pada tahun 132 Hijriah. Dua orang perawinya adalah Ibnu Wardan dan Ibnu Jima. Yang ketiga, Yaqub Al-Basri. Ia adalah Abu Muhammad Ya'qub bin Ishaq yang wafat di Basrah pada tahun 205 Hijriah, tapi ada pula mengatakan tahun 185 Hijriah. Dua orang perawinya adalah Ruwais bin Rauh. Yang ketiga, Khalaf. Ia adalah Abu Muhammad Khalaf bin Hisam yang wafat pada tahun 229 Hijriah, tetapi dikatakan pula bahwa pada tahun kewafatannya tidak diketahui. Dua orang perawinya adalah Ishaq dan Idris. Selain dari qiraat 10 di atas, ada juga qiraat 14, yaitu 1. Al-Hasan Al-Basri adalah maulana atau mantan sahaya, salah seorang tabi'in besar yang terkenal kesahidannya yang wafat pada tahun 110 Hijriah, merupakan quri dari Basrah. Dua perawinya adalah Suja' Balki dan Duri. Yang kedua, Muhammad bin Abdurrahim yang dikenal dengan nama Ibnu Mahisah yang wafat pada tahun 123 Hijriah, quri dari Mekah. Dua perawinya adalah Bansi dan Ibnu Syahbuz. Syarat qiraat Al-Quran. Menurut Manna Al-Qatan, syarat diterimanya qiraat adalah: pertama,
Qiraat harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti ciri kebacaannya. Kedua, qiraat harus sesuai dengan ras ummani. Apabila terdapat sedikit perbedaan, maka qiraat masih dapat diterima. Sebagai contoh dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kata sirato diganti dengan huruf sin. Ketiga, qiraat harus memenuhi kesahihan sanadnya. Menurut Al-Jazari, qiraat sahih mencakup dua aspek, yakni memiliki kesahihan sanad dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan ras. Hal yang paling perlu digarisbawahi terkait dengan syarat diterimanya qiraat atau tidak adalah bahwa ketiga kategori di atas kerap disebut sebagai qiraat yang mutawatir. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolaknya. Penggunaan qiraat Al-Quran. Qiraat atau bacaan itu melahirkan fenomena atau bunyi huruf. Dalam bahasa Arab, fenomena bukan hanya dilambangkan dengan huruf, tetapi juga dilambangkan dengan harakat. Jadi, dalam bahasa Arab, perbedaan huruf dan perbedaan harakat dapat berfungsi sebagai pembeda makna suatu kata. Perbedaan qiraat atau bacaan ayat Al-Quran karena perbedaan harakat atau perbedaan huruf dapat berfungsi membedakan makna dan dapat pula tidak berfungsi membedakan makna dan ayat Al-Quran. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.